Siapa itu Kokori? Banyak orang yang menyebut nama Kokori. Mau bahas tentang pemikiran Kokori dan banyak orang di Indonesia, yaitu sulit berpikir secara objektif dan suka menghina orang lain. Pertama, kenapa berpikir objektif itu sangat sulit di Indonesia atau sedikit sekali orang yang berpikir seperti itu? Karena hal yang objektif itu sangat pahit dan mengerikan sekali. Itulah yang membuat kita orang-orang Indonesia enggan untuk berpikir seperti itu. Coba kita lihat. Jujur nih ya, kalau gue ke Malaysia itu jarang banget gue ngeliat masyarakatnya yang sosial kehidupannya itu di bawah garis kemiskinan alias mayoritas masyarakat Malaysia. Aduh, cukup-cukup lah titik lama ni. Orang Konoha Indonesia ni problem lah dekat Malaysia ni. Aku minta Malaysia banyak Konoha. Ini jadi pertanyaan ya, sebenarnya hal apa sih yang bikin Indonesia ini susah buat maju? Apakah karena kualitas SDM kita masih jauh ketinggalan? Atau malah karena sistem dan budaya kerjanya nih yang masih terlalu nyaman sama cara lama? Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dilancarkan, dipermudahkan segala urusannya, amin. Nah, di dalam media sosial ini kan bukan hanya orang-orang Malaysia yang membuat konten ataupun berita-berita Malaysia saja yang boleh kita tonton, tapi ya hal-hal ya daripada luar negara. Contohnya orang-orang Indonesia buat konten di sana. Contohnya juga berita-berita Indonesia yang tersebar ataupun berita-berita luar negara lainnya kan. Sekarang ini saya lihat ya ada ramai konten kreator Indonesia terutamanya itu yang membahas pasal Malaysia ya. Ada juga yang tentang fakta, pengalaman mereka, dan juga ada berita-berita hoax gitu. Ada juga yang bergaduh-bergaduh di situ dan sebagainya ya. Oke, nah tapi ada juga mereka pautkan dengan APRI. Itu kan si paling tahu tentang Malaysia, padahal kosong kan. Oke, kita dengarkan salah satu pekerja Indonesia ini. Sini dia akan menyekolahkan netizen-netizen termasuk APRI ini ya. Oke, so kita tonton video ini. So langsung saja kita bahas ya. Ada beberapa video yang cukup menarik. So pastikan kalian tonton video ini sampai akhir ya. Let's go. Siapa itu Kokori? Banyak orang yang menyebut nama Kokori dan selalu diikuti dengan kalimat yang mencela atau menghujat. Dia tidak memiliki profil yang jelas saat aku cek, tapi kemungkinan besar ia adalah orang Indonesia. Jika kamu pikir di video kali ini aku akan membahas tentang dia, itu tidaklah benar. Tapi aku mau bahas tentang pemikiran Kokori dan banyak orang di Indonesia, yaitu sulit berpikir secara objektif dan suka menghina orang lain. Pertama, kenapa berpikir objektif itu sangat sulit di Indonesia atau sedikit sekali orang yang berpikir seperti itu? Karena hal yang objektif itu sangat pahit dan mengerikan sekali. Itulah yang membuat kita orang-orang Indonesia enggan untuk berpikir seperti itu. Coba kita lihat secara realita terhadap negara kita. Kita bukan hanya tertinggal dari negara-negara lain, tetapi negara kita sedang bermasalah, cuy. Bermasalahnya pun multidimensi dan meluas. Dari rakyat sampai ke pemerintahannya. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Coba kita lihat realita. Korupsi di mana-mana. Kemiskinan menurut Bank Dunia mencapai 60,3%. Pengangguran paling banyak di ASEAN. Orang yang tidak kompeten memerintah. Birokrasi yang buruk. Jika kita berpikir secara objektif, realitas seperti itulah yang kita dapatkan. Jadi lebih gampang kita menjelak-jelakan orang lain, negara lain, daripada kita melihat realita pada diri kita sendiri. Ini poin kedua. Padahal jika kita fokus dan mau belajar dari negara lain, mungkin kita bisa menyelesaikan masalah negara kita dan tidak mustahil negara lain mau membantu kita. Tetapi jika kita menebarkan fitnah, hoaks, ejekan terhadap negara lain, mereka justru tidak akan berempati dan balik menghina kita. Dan entah kenapa kita sangat suka melihat berita buruk dari negara lain, menjadikannya hinaan, cacian, dan fitnahan gitu. Misalnya gini, Indonesia lagi surplus beras, dan ya alhamdulillah kabar baik. Tapi tambahan dari berita itu seakan-akan merendahkan negara lain. Misal tambahan beritanya kayak gini, negara lain sedang krisis beras. Disebutlah macam-macam negara termasuk Malaysia. Padahal nggak ada berita kayak gitu di sini. Mungkin itu sektor produksi dalam negeri ya, aku juga nggak
tahu soal itu. Tapi komentar-komentar netizen Indonesia itu seakan-akan Malaysia ini mau kolaps cuy. Padahal lihat realita. Negara yang katanya surplus beras itu beras habis, lipe solusinya. Beras habis, lipe solusinya. ini bukan Wadidaw soal ya. apa dan bagaimana, tetapi mentalitas kita sebagai sebuah bangsa itu yang menjadi masalahnya. Jika saja kita sebagai bangsa mau berbesar hati dan belajar, niscaya kita akan maju. Tetapi mungkin kita terlanjur malu untuk itu, sehingga saat sekarang kita berada di jalan yang salah, kita tidak mau melihat jalan yang benar dari orang lain ataupun negara lain, karena ego dan gengsi kita. Terakhir, aku selalu mengatakan ini kepada anak-anak di sekolah. Lebih baik kita tersesat dan menemukan jalan kebenaran, daripada kita selalu merasa di jalan yang benar. Nah, itu tanggapan daripada abang ini ya. Dulunya beliau ini adalah seorang guru ternyata, tapi dia memutuskan untuk menghentikan kerjanya sebagai guru honorer di Indonesia, beralih profesi menjadi buruh kelapa sawit ya di Malaysia ini. Oke, nah itulah ya, saking susahnya mendapatkan pekerjaan di sana dengan gaji yang tidak setimpal ya. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, ini itulah kan ini. Oke, nah salah satu ketua geng netizen yang selalu menghina negara lain itu adalah ketuanya ini Kokori ini ya. Mungkin video ini boleh jadi pengajaran, kesadaran buat diri dia ya. Kita ini suka menghina negara orang, tapi kita sendiri tidak berkaca pada cermin ya. Kalau tak ada cermin murah aja itu beli dekat pasar kan. Kita lihat kita pun, negara kita pun banyak sekali kekurangan. Bahkan paling banyak lah mungkin kekurangannya ya. Contohnya tadi sudah disebutkan, angka kemiskinan, pengangguran, tidak adanya lapangan pekerjaan, sedikit dikasih kesenangan. Contohnya stok beras kita itu melimpah, dikatakan negara lain krisis pangan. Ini netizennya pula kan termakan krisis beras. Mereka pikirkan dengan orang-orang netizen yang mungkin yang berikan komentar ini saja itu IQ-nya itu rendah, mentalitasnya itu tak ada, pendidikannya kurang kan mungkin ya, yang berikan komentar negatif ya saya katakan. Lalu mereka pikir, oh Malaysia krisis beras, mesti mereka ini tak ada lagi stok berasnya di rumah katanya, terpaksa makan singkong, terpaksa makan ubi kayu katanya gitu lah ya kan. Otak-otak yang nanti kalau dikatakan kita IQ 78 kita marah, tapi di realitinya kita sendiri yang menggambarkan ya keadaan tersebut gitu. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Kadang gue tuh bingung, kenapa netizen Indonesia itu sering banget bergaduh atau bertengkar dengan netizen Malaysia. Dimana permasalahannya itu juga kadang sepele, entah itu terkait kesuksesan, keberhasilan, soal kesenian, budaya, olahraga, musik, film, atau bahkan soal sosial masyarakat yang mana kalau udah dipost di media sosial, kedua netizen ini saling serang dan saling mengaitkan satu sama lain. Padahal, jujur nih ya, kalau gue ke Malaysia itu jarang banget gue ngeliat masyarakatnya yang sosial kehidupannya itu di bawah garis kemiskinan, alias mayoritas masyarakat Malaysia itu hidupnya itu cenderung sejahtera, berpendidikan, dan pastinya mereka bukan tipe orang yang gampang terprovokasi. Ya mungkin beda halnya dengan negara Indonesia yang mana orang miskinnya itu masih banyak banget, yang gak sekolah juga banyak, apalagi mereka yang hidupnya masih susah, plus kurang dari segi etika sehingga gampang terprovokasi. Tapi balik lagi ya, netizen di kedua negara yang bisa dibilang bukan lagi tetangga tapi udah kayak saudara ini, kalau menyangkut sebuah postingan di media sosial, kayaknya udah nggak ada bedanya. Itu saling hujat, saling merendahkan, dan saling sikut. Nah, gue pernah diskusi perihal ini sama temen gue yang orang Malaysia. Menurut dia, salah satu alasan dia nggak suka netizen Indo tuh karena mereka itu terlalu overfront, yang mana bangganya itu tapi sekaligus merendahkan negara lain, terutama negara Malaysia yang selalu dibanding-bandingkan oleh mereka, padahal mereka itu nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau menurut kalian sendiri, kira-kira itu kenapa netizen Indonesia dan Malaysia itu sering bergaduh dan ribut-ribut di sosial media, padahal kalau ketemu itu justru aslinya biasa aja. Kenapa di Malaysia banyak perintavan? Salah tu. Malaysia tak banyak perintavan. Malaysia banyak konoha. Tapi yang bestnya orang Malaysia ni kan, dia banyak duit macam mana pun dia tetap ada hobi buat kerja berat. Ada yang suka berkebun, ada yang suka bertani, ada yang suka bela lembu, ada yang suka bela kambing. Beza pula dengan konoha kat Malaysia hari.
Konoha kat Malaysia, dia beli kereta Honda, loan guna nama bini, lepas tu dia belagak macam dia orang Malaysia. Kau kenal tak Konoha tu siapa? Ini kenapa netizen Indonesia pada bilang Malaysia krisis beras? Kayak info dari mana, guys? Aku tuh di sini nggak pernah dengar ada berita krisis beras. Dan kita masih makan nasi di sini. Yang di kondangan itu aku makan dikit karena bukan krisis beras, tapi karena udah malam. Ini aku baru beli nasi padang di sini. Masih ada aja nasi, masih ada aja beras. Di tempat nasi kantor pun juga masih banyak nasinya. Di supermarket juga pada masih jual beras tuh masih banyak. Jadi stop bilang Malaysia itu krisis beras, karena itu nggak bener ya guys. Dan aku penasaran kalian baca info dari mana gitu. Oke, nah tadi kakak ini mengatakan dari mana ya? Daripada menteri sendiri ya, yang mengatakan krisis beras di Malaysia. Datanglah ya kan netizen yang mungkin pendidikannya itu kurang, mereka kurang menyerap apa yang dikatakan krisis itu tadi. Dipikir mereka ya krisis ya, kekurangan sekali beras. Orang misalnya makan sedikit saja, dia katakan, oh ini mau hemat-hemat ya kak, stok beras di rumah itu karena tinggal sedikit saja katanya gitu. Aduh, kan ketika bocil-bocil dibagi handphone dengan media sosial, karena teman-teman ada banyak juga ya orang-orang masih kecil-kecil lagi, mereka yang sudah didoktrin tentang tak suka dengan Malaysia ya. Sari pun tak tahu alasan mereka itu benci dengan Malaysia, padahal mereka masih kecil lagi kan. Itu hari saya ada tengok dia masih pakai baju SMP, dia berkomentar katanya my lades lah. Kecil-kecil pun gitu sudah tahu membenci negara orang ya. Aduh, gimana lah ini nanti besarnya lagi. Berhitung tak tahu, membaca tak tahu, tapi membenci negara orang tahu pula dia kan. Aduh. Ada yang bilang gini, kenapa sih kalau orang yang udah tinggal di luar negeri itu pasti ngejelek-jelekin Indonesia? Guys, kalian tahu nggak? Indonesia itu negaranya, keren pokoknya. Nggak ada korupsi guys, nggak ada yang namanya sogok menyogok, terus nggak ada pengangguran ada tapi nggak banyak lah, tapi biasalah itu di setiap negara kan pasti ada yang namanya pengangguran, tapi kalau di Indonesia pengangguran itu sedikit, biar kalian tahu. Terus infrastrukturnya bagus, jalanannya itu mulus, nggak ada jalanan berlubang guys, jalan tol nggak bayar, gratis. Pejabatnya nih yang mind blowing nih, gak ada yang korupsi karena kan disumpah di atas Alkitab, iya kan? Jadi gak ada yang berani gitu. Namanya juga mereka taat agama kan, jadi gak ada yang korupsi. Nah itu dia, Indonesia itu paling pantas cocok buat jadi percontohan guys. Tuh, jadi kalian jangan salah, jangan underestimate sama Indonesia. Indonesia, wih keren, ngeri. Gue aja pengen lo balik lagi ke Indonesia, sumpah. Saking gue tuh ini banget, wow Indonesia sekeren itu ternyata, gak ada yang korupsi ya kan, gila lu, coba negara mana kayak Indonesia ya kan, gak ada guys. Pokoknya Indonesia ini deh, pokoknya kalian jangan ada yang kabur ke luar negeri, Indonesia udah the best ya. Puas kan? Puas tak? Gitulah ya. Oke, nah tapi ada juga netizen ya kan yang tidak tahu maksud apa video tadi itu ibu ini, karena beliau ini sekarang tinggal di mana? London ya. Nah, dia di luar negara, dia pun ada juga mengkritik tentang sistem pemerintahan Indonesia ya, karena dia masih warga negara walaupun dia tinggal di London sana. Oke. Nah, jadi dia masih ada hak lah gitu. Nah, netizen pun banyaklah berkomentar. Nah, ini tadi jawabannya ya, puas kan? Mungkin kalau kalian tahu ini adalah pujian ataupun sindiran ya. Assalamualaikum. Jap. Tengok ni, jap. Hello? Tak dengar lah. Hello? Ya? Ayo, saya minta tolong beli barang tadi bang, kejap. Boleh je. Tak macam ni lah. Ni hantar hospital kalau macam tu jumpa hospital, you bagi duit, nanti I pergi survey je lah, senang. Emergency bang, tidak boleh keluar. Saya tak mau dulu dengan barang ni. Abang bagi belikan sekejap. Lepas tu abang 150, boleh kan? Lepas tu jumpa juga kan?
Yes, boleh. Saya boleh belikan. Tas Senggo tu boleh je, tak ada masalah. Macam ni, saya hantar makan dulu, kan? Lepas tu kalau rasa nak top up 200 tu. Aku dah jumpa lu. Tak je tutup. Koyak. Konoha. Orang Indonesia, aku nak cakap sikit. Korang kalau nak order tas Senggo tapi guna Grab, tak payahlah, itu tetik lama lah. Tak payah nak tipu-tipu lagi lah. Aduh, cukup-cukup lah tetik lama ni. Orang Konoha Indonesia ni problem lah dekat Malaysia ni. Aku minta government lah, kerajaan, stop lah masukkan orang-orang Indonesia masuk kat Malaysia ni. Bermasalah. Dah lah kat negara sendiri pun masalah. Lepas tu masuk Malaysia lagi bertambah masalah. Aduh. Tolong orang Konoha bila dah masuk. Abang ini kan message dengan dia, orang Konoha bila dah masuk Malaysia jangan nak bawa perangai sampah kau tu. Taktik macam ni kau ingat senang nak scam orang Malaysia. Silap orang lah. Aku kalau dapat kau kat luar memang aku RKO kau. Gitu ya teman-teman. Tadi awalnya saya tak fahamkan, ternyata abang ini kena tipu ya. Diduga ini orang Indonesia ya, tapi dikatakan sini orang Konoha ya. Nah memang benci lah ya, apalagi orang asing yang mau coba tipu kita di negara kita ya, di Malaysia ini. Nah itulah ya salah satu orang Malaysia tak suka dengan ya segelintir orang-orang yang berbuat tak baik di negara orang. Kan sudah tahulah warga asing kita ini besar kepala, mau pijak pula warga tempatan ya. Nah gitulah abang ini sudah marah ya. Itulah salah satu mungkin yang membuat orang itu tak suka kepada segelintir kita. Terkadang satu yang berbuat semua kena getahnya, takutnya seperti itu kan. Nah banyaklah ya yang berkomentar di sini. Ada juga yang mengatakan jangan bawa-bawa negara bro, nggak semua orang Indonesia gitu, ngomong tuh perlu pikir dulu katanya ya. Ramai orang Indonesia yang tak puas hati dengan beliau ini kan. Nah dia jawab nggak semua tapi udah kebanyakan katanya gitu ya. Saya mau katakan tak betul, tapi memang faktanya ramai yang buat yang tak baik, tapi bukan semuanya ya, tapi kebanyakan katanya. Saya tidak termasuk lah. Kita dengarkan tanggapan abang ini. Ada juga yang berkomentar katanya itu bukan orang Indonesia, itu adalah orang Sabah katanya. Wah, mentang-mentang lah ya kan, orang Sabah itu hampir mirip cakapnya macam Indonesia. Dia pikir orang Sabah pula. Kita dengarkan jawabannya daripada abang ini. Kita ni dah tahun 2025, bukan tahun 2010 lagi. Nak call orang nombor daripada luar negara, nak kena pakai nombor telefon yang betul, ataupun nak call daripada WhatsApp. Tak. Kat Grab ke Foodpanda ke Shopee Food ke apps, kita orang semua boleh call customer yang order. Tak percaya? Aku tunjuk ni. Hello? Lagi satu kan, yang backup orang Indonesia kan, aku tengok mesti ada daripada pejaga-pejaga juga ni, orang Malaysia. Sebab yang kecam aku ni orang Malaysia juga tau. Sebenarnya banyak benda scam ni, tak semua orang Indonesia, tapi kebanyakan sebab kita orang ni yang rider Grab, kita orang ni yang tahu. Sebab kita orang yang kerja. So budak-budak baru yang kerja Grab, hati-hati kalau orang Indonesia minta top up tas Senggo, kau jangan top up. Kalau boleh cancel lah terus. Aku nak cakap sikit lah. Ramai tanya kan, macam mana boleh tahu, boleh cam orang tu Indonesia, kok orang tu Sabah Sarawak. Sebab aku tengok ramai juga komen yang tuduh orang Sabah Sarawak juga. Kita orang ni rider Grab dah banyak kali hadap, dah banyak kali jumpa orang macam mana. Kalau jumpa orang Sabah Sarawak pun, orang Sabah Sarawak kebanyakannya biasa bayar online terus, jarang order pakai COD. Sebab orang Sabah Sarawak memang dah siap-siap, memang ada bengkel online. Sebab diorang adalah rakyat Malaysia. Senang daftar. Kalau orang Indonesia pula nak daftar susah. Kalau tak ada permit, macam mana nak daftar? Kalau tak ada surat company daripada kerja dekat Malaysia, macam mana nak daftar bengkel online? So gunalah tas Senggo. Tas Senggo
nak download Tasenggo, orang-orang warga asing pun boleh pakai. Nak top up Tasenggo senang je, pergi 7-E, pergi top up. Sebab itulah orang Indonesia ni suka scam rider Grab. Sebab kita orang ni rider Grab dah banyak kali hadap benda sama, boleh tahu. Lagi satu, macam mana kita orang boleh tahu apa ni Indonesia pakai Tasenggo, sebab kita orang ni kerja rider Grab kan. Kadang-kadang kita orang dah sampai customer-customer yang jumpa orang Indonesia ni, yang kalau diorang bayar pun kebanyakan memang bayar pakai Tasenggo. Kalau tak ada cash lah, tapi ada juga yang pakai cash. Tapi kebanyakan guna Tasenggo nak bayar kat kita orang. Bang, boleh tak pakai Tasenggo? Sudah banyak kali lah terkantoi gitu ya, bukan hanya yang ini saja gitu ya. Aduh, kenapa lah orang-orang ini ya, padahal abang ini pun kerja pun susah ya teman-teman, kerja panas ya, banting tulang untuk keluarganya. Ada hati juga orang-orang ini mau nipu ya. Ini tipunya pula warga negara Malaysia pula, bukan main-main ya. Oke, jadi stop lah gitu ya. Kalau kalian mau bekerja di sini, ya kerjalah secara halal ya. Jangan buat seperti ini, memalukan sekali. Di tengah perkembangan global semakin pesat, banyak banget negara yang berhasil menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai sektor, kayak Cina dengan industri manufakturnya, Amerika dengan dominasi teknologinya, ataupun Jepang dengan inovasinya di dunia otomotif. Nah, tapi di sisi lain, ada satu negara punya semua sumber daya alam yang melimpah, bahkan punya penduduk terbesar keempat di dunia, tapi justru masih menghadapi tantangan yang besar buat mencapai negara yang maju. Dan ya, negara tersebut kalian bukan adalah Indonesia. Mungkin seperti kita tahu, kalau potensi kita buat jadi negara maju, itu benar-benar cukup besar, karena memang alam Indonesia itu hampir nyediain semuanya yang dibutuhin sama dunia ini. Kita punya nikel untuk bahan baterai mobil listrik, kita punya emas buat jadi cadangan kekayaan, kita bisa ngasilin biji kopi terbaik bahkan. Dan juga nih ya, di Indonesia itu masih banyak gitu ribuan pulau terpencil yang berpeluang tinggi buat jadi destinasi wisata. Apalagi kalau ngeliat bonus demografi 10 tahun ke depan, diprediksi nantinya akan ada ratusan tenaga kerja produktif yang ini bisa bantu buat menggerakkan ekonomi dan industri di Indonesia. Tapi nih ya, walaupun kita dapetin beberapa pencapaian, nyatanya Indonesia itu masih jalan di tempat dalam banyak hal yang bisa dibilang tuh cukup fundamental bahkan. Misalnya nih, kalau ngeliat kualitas pendidikan di negara kita, itu masih terjadi ketimpangan yang cukup besar. Karena dari beberapa berita yang gue temuin, ternyata masih banyak gitu siswa lulusan SMP ataupun SMA, mereka tuh masih belum bisa untuk membaca. Ya mungkin udah sering lihat gitu berita-berita gitu ya, atau konten-konten di sosial media, ketika murid-murid ini tuh nggak tahu gitu hal-hal basic dalam pendidikan. Padahal seharusnya materi kayak gini tuh udah jadi kemampuan dasar yang harusnya selesai di bangku sekolah dasar. Terus juga nih ya, birokrasi kita tuh terkenal banget itu serba ribet dan juga lambat. Dan hal ini tuh sebenarnya sepele, kayak hal-hal sebenarnya bisa selesai dalam hitungan menit, tapi malah jadi berminggu-minggu karena proses administratifnya yang bikin susah sendiri. Coba bayangin aja, banyak banget keluhan masyarakat yang muncul ketika mengurus izin usaha kecil, karena tuh ya butuh waktu berminggu-minggu dan harus bolak-balik ke kantor untuk ngurus ini itu. Padahal kalau sistem itu bisa dibikin lebih efisien dan transparan, pastinya roda ekonomi ini bisa muter lebih cepat, sehingga investor itu gak ragu-ragu buat taruh uang mereka di negara ini. Makanya semua hal itu bikin banyak negara nilai kalau Indonesia itu kayak jalan tepat gitu. Padahal kalau kita lihat negara Tiongkok yang dulunya miskin dan kondisinya itu mirip-mirip sama kita, mereka sekarang berhasil bawa keluar ratusan juta penduduknya dari kemiskinan cuma dalam beberapa dekade. Dan tentunya ini jadi pertanyaan ya, sebenarnya hal apa sih yang bikin Indonesia ini susah buat maju? Apakah karena kualitas SDM kita yang masih jauh ketinggalan? Atau malah karena sistem dan budaya kerjanya nih yang masih terlalu nyaman sama cara lama? Nah makanya di video kali ini gue bahas kenapa Indonesia itu susah maju. So, disimak sampai habis. Di negara Indonesia, ada sebuah pola pikir yang tertanam di masyarakat selama bertahun-tahun dan bikin kita tuh terhambat buat jadi negara maju, yaitu lebih gampang percaya sama hal-hal yang berbau mistis. Gampangnya gini, kalau ada kejadian yang gak bisa dijelaskan secara logika, masyarakat kita tuh gampang banget tuh mensimplifikasikan fenomena tersebut dengan hal gaib ataupun karena perbuatan makhluk halus. Padahal sebenarnya semua fenomena yang terjadi di dunia ini itu bisa dijelaskan secara rasional dan pasti ada penjelasan ilmiahnya. Misalnya nih waktu itu viral. Jadi kalau lo ingat, dulu tuh sempat heboh ya soal video penangkapan hewan babi di Depok, yang mana hewan yang itu dituduh sebagai babi ngepet karena cerita dari salah satu warga di Kelurahan Bedahan yang bilang kalau mereka tuh sering banget kehilangan uang. Pas mereka mau nangkap hewan itu, mereka tuh percaya gitu kalau mereka harus telanjang bulat dulu supaya babinya itu bisa kelihatan. Dan ini pun akhirnya dilapor beneran gitu. 7 orang akhirnya turun tangan tanpa pakaian cuma buat nangkap seekor babi yang katanya itu bisa nyolong uang. Tapi yang lucunya, gak lama tuh polisi turun tangan dan bilang ternyata semua itu ya cuma hoax gitu. Karena cerita babi ngepet itu ternyata cuma trik dari oknum ustadz yang bernama Adam Ibrahim, dan 6 orang lainnya cuma sekedar buat cari perhatian.
dan hewan tadi yang udah dituduh sama warga sebagai babi ngepet, ternyata itu cuma babi biasa yang mereka beli di toko online seharga 900.000. Ya coba dipikir lagi gitu. Dari dugaan awal aja, masyarakat itu tuh banyak yang nggak bisa buat berpikir logis. Mana ada sih hewan yang bisa ngambil uang warga secara diem-diem, ya kan? Logikanya kalau emang babi bisa ngelakuin kayak gitu, pastinya dari dulu tuh nggak bakal ada orang miskin di Indonesia. Lu cuma tinggal pelihara babi, terus suruh keliling kampung tiap malam, dan lu dapet duit itu dengan gak ngeluarin effort sama sekali. Dan lucunya, pola pikir kayak itu gak cuma berhenti di kasus babi ngepet aja, karena kadang hal sesimpel tetangga yang tiba-tiba kelihatan kaya aja, itu langsung bisa dijudge macam-macam, entah karena pesugihan, main dukun, atau bahkan hasil dari ritual-ritual goib. Padahal kalau ngeliat kondisi sekarang, cara-cara duit yang cepet itu possible banget itu, buat dilakuin dari rumah. Lu bisa jualan online, jadi content creator, jadi trader gitu ya, atau segala macam lainnya. Masalahnya gini, ketika banyak orang Indonesia yang gampang termakan mitos, orang-orang di negara maju itu lagi sibuk riset dengan segala data dan teknologi buat nyari solusi dari masalah-masalah yang akan datang. Makanya gue pun heran gitu, kalau di sini aja masih banyak orang percaya kalau bumi itu datar, sampai ada komunitasnya sendiri yang ngadain seminar. Padahal di waktu yang sama, perusahaan kayak SpaceX itu bahkan sampai bolak-balik gitu ngirim roket keluar angkasa buat ngembangin misi ke planet Mars. Jadi mereka tuh di sana sibuk mikirin gimana caranya hidup di planet lain, sementara sebagian dari kita itu masih sibuk gitu buat debatin bumi itu bulat apa datar. Dan lucunya, itu tuh cuma gara-gara lihat laut kelihatan datar, yang sumbernya aja bahkan dari teori konspirasi di YouTube. Apalagi nih ya, kalau udah bicara soal penyakit, masih banyak banget masyarakat di negara kita yang kadang lebih milih ke dukun daripada ke dokter. Dan terkadang mereka tuh gak mau ke dokter bukan karena mereka nggak ada duit, tapi lebih karena pola pikir yang mau sehat secara instan, dan juga males gitu buat berpikir secara rasional. Ya sekarang gini aja, dokter itu kan perlu kuliah bertahun-tahun gitu buat pelajarin anatomi manusia, belajar biologi, farmasi, sistem imun, bahkan harus koas dulu di rumah sakit buat bener-bener ngerti cara nangani pasien. Makanya mereka pun sampai terikat gitu dengan yang namanya kode etik. Sedangkan kalau dukun, mereka tuh paling mentok ya cuma bacain mantra terus ngasih air putih yang katanya tuh udah didoain gitu. Bahkan sebenarnya mereka tuh nggak ada riset apapun yang bisa menjamin. Makanya ini akhirnya bikin negara kita tuh susah buat maju, karena selama logika terus kalah sama mitos, kita bakal susah gitu buat bersaing di dunia yang udah dikuasai sama ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau menurut Tan Malaka dalam bukunya berjudul Madilog, masyarakat Indonesia tuh sebenarnya punya potensi yang sangat besar gitu untuk bisa jadi negara maju. Tapi sayangnya, masyarakat itu masih banyak gitu yang tertutup atau terkekang, atau yang disebut di bukunya itu sebagai logika mistika. Ini pendidikan ini ya. Nanti kita bahas ya. Pola pikir yang menghambat. Selain budaya irasional yang masih kuat banget di Indonesia, ternyata ada satu faktor lain yang juga bikin negara kita tuh susah buat maju, yaitu masyarakat yang malas buat mikir jangka panjang dan juga pola pikir yang masih sempit. Mungkin hal itu pernah terjadi juga ya di lingkungan sekitar lo gitu, dimana sejak dari kecil, sebagian dari kita itu banyak yang pernah ngalamin kalau lingkungan kita tuh punya kebiasaan membanding-bandingin identitas kelompok tertentu. Misalnya ngebandingin siapa yang sukunya paling sopan, terus siapa yang bahasanya paling halus, atau bahkan ngebandingin gitu siapa yang agamanya paling benar. Alhasil, hal ini jadi bikin masyarakat itu tuh ngerasa kelompok mereka tuh sebagai kelompok yang paling benar dan baik, sementara kelompok yang lainnya itu dianggap negatif karena nggak sejalan sama pendapat kelompok mereka. Padahal realitanya, kalau mau negara itu berubah jadi negara maju, kuncinya itu ada di kolaborasi. Karena kan nggak mungkin ya kan, peneliti-peneliti hebat di sana tuh ya gak mau kerjasama cuma gara-gara beda keyakinan atau nggak beda asal daerah. Terus juga nih ya, nggak bisa dipungkiri lagi kalau memang sejak kecil masyarakat kita tuh cukup didoktrin berbagai media yang sebenarnya tuh nggak semua orang ngajarin hal yang benar. Karena faktanya, tontonan-tontonan aneh itu cukup marak berseliweran di banyak stasiun TV. Karena masalah tuh gini, masyarakat di negara kita itu terlalu sering terpapar sama tontonan-tontonan non-edukatif yang cenderung membuat mereka tuh nggak ada daya juang untuk produktif. Apalagi dengan masuk ke era sosial media, banyak konten-konten yang membuat generasi muda itu jadi lembek dan juga terbiasa dengan tontonan-tontonan yang nggak berbobot. Sebenarnya memang pembahasan kita kali ini lebih condong kepada pola pikir masyarakat ya, ketimbang kita ngebahas masalah kayak sumber daya alam gitu atau kekayaan-kekayaan alam lainnya yang memang bisa diolah sama pemerintah. Tapi kalau gue tarik benang merah dari yang gue bahas tadi, sebenarnya bukan gak mungkin kalau negara kita tuh jadi negara maju, karena persis kayak yang udah gue bahas tadi di awal, Indonesia tuh punya hampir semua yang dibutuhin buat jadi negara besar, bahkan ini pun terhitung lebih dari cukup. Dimana kita tuh masih punya banyak cadangan sumber daya alam, bonus demografi juga hampir menuju puncak. Tapi ya, yang sering jadi penghambat buat maju itu justru balik lagi, karena perilaku dari orang-orang kita sendiri
yang kalau mengambil keputusan itu terkadang lebih mentingin kesenangan jangka pendek dan nggak mau berpikir kritis. Makanya dari sini tuh sebenarnya kelihatan kalau memang pendidikan Indonesia itu memang di tahap yang urgent banget gitu. Karena kalau sampai bonus demografi ini nggak dibarengin sama pendidikan yang berkualitas, ya ini malah sama aja gitu. Jadi beban buat negara akibat dari sebagian besar mereka tuh nggak bawa perubahan apa-apa. Beda nih kalau misalnya semua anak itu dapat pendidikan yang berkualitas, mereka tuh bakal terbentuk gitu pola pikirnya. Yang mana ini bisa mendorong inovasi dan teknologi, bahkan ini juga bisa direalisasi jadi sebuah produk yang ngasih benefit buat banyak orang. Dan ini sebenarnya udah dilakukan duluan gitu sama negara-negara maju, yang mana mereka tuh selalu munculin ide-ide sebenarnya di luar nalar, tapi mereka tetap berusaha wujudin karena mindset mereka tuh ngeliat masalah itu jadi kesempatan buat nyiptain solusi baru, bukan sekedar bertahan hidup. Coba kalau menurut lo kira-kira kenapa sih Indonesia itu susah buat maju? Coba tulis di kolom komen. Oke teman-teman, nah begitu tadi ya, daripada banyaknya semuanya itu macam saya boleh ambil kesimpulan daripada pendidikan ya. Pendidikan, jadi terbentuklah pola pikir, mentality siswa-siswa ya nanti sampai besar menjadi rakyat Indonesia. Nah gitu ya, dari kecil lagi, daripada pendidikan lagi ya, lingkungan juga ya. Kalau lingkungannya orangnya yang kurang berpendidikan, kita pun yang pandai ini boleh jadi terikut-ikut ya kan, yang bodoh-bodoh ya. Oke, nah itu tadi yang sudah dijelaskan ya semuanya, kenapa kita Indonesia seharusnya boleh menjadi negara maju tapi terhambat dengan rakyat-rakyatnya dari atas sampai ke bawah gitu ya. Oke, nah bagaimana menurut kalian, atau ada tambahan daripada kalian supaya boleh diubah ya daripada pendidikan yang saya lihat kebanyakan macam itu ya. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. See you on my next video with me, Misari. Bye.